Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk hari ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial pembuatan soal untuk ulangan akhir semester genap secara online yang berbasis Android. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan surat tugas untuk sebagai pembuat naskah soal ulangan akhir semester genap berbasis Android, jadi diminta untuk menyiapkan naskah soal sebanyak 2 naskah soal pilihan ganda dengan format Excel yang akan dikirimkan paling akhir pada tanggal 8 Mei 2020. Bisa melalui email ataupun bisa melalui WA saya. Nah, untuk naskah ini nanti dibuat berupa format Excel yang nanti akan digunakan sebagai ulangan mandiri di rumah masing-masing secara online atau daring menggunakan HP Android. Untuk gambar teknik kelas 10 nanti mengikuti mata pelajaran C2, artinya dia masuk di teori produktif kelas 10. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 mengikuti mata pelajaran C3, jadi mengikuti di teori produktif kelas 11. Sedangkan untuk mapel simulasi digital nanti silakan berkoordinasi dengan pembuat soal yang sudah ditentukan. Nah, untuk pembuatan soal dalam bentuk Excel ini nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya semua mapel itu sama tata caranya untuk pembuatan soalnya. Untuk format naskah soalnya sudah di-share di Humas ya, bentuknya seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu persiapkan. Yang pertama adalah naskah soal yang dalam bentuk Word ya, naskah soal dalam bentuk Word. Kenapa kok naskah soal dalam bentuk Word? Karena nanti digunakan sebagai acuan atau sebagai alat koreksi apabila nanti ada soal-soal yang kurang jelas. Pada dasarnya semua mapel sama untuk tata cara pembuatannya, cuma ada beberapa mapel yang atau bentuk soal yang harus diperhatikan dalam pembuatan soal dalam bentuk file Excel ini. Sebagai contoh seperti mapel yang mempunyai gambar, yang mempunyai simbol-simbol khusus seperti matematika, fisika, kimia, atau mungkin seperti contohnya bahasa Inggris yang dia mempunyai banyak percakapan atau banyak bentuk soal yang tidak seperti kalimat biasa. Nah, yang pertama yang perlu disiapkan adalah soalnya. Di sini saya contohkan ada 2 mata pelajaran, misalkan matematika dan bahasa Inggris, karena di sini 2 mata pelajaran ini yang mungkin khusus ya, atau mempunyai penanganan yang khusus. Yang pertama saya ambil contoh yang matematika. Kita buka dulu soal matematikanya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, misalkan ada soal matematika seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal kopikan. Untuk soal yang seperti ini, dia hanya dalam bentuk kalimat yang tidak panjang, kalimat biasa, bukan kalimat paragraf yang sampai satu atau 2 paragraf. Ini langsung kita kopikan ke soalnya. Contohnya seperti ini. Oh ya, saya ulangi Bapak Ibu. Yang pertama ini kita buat foldernya dulu, misalkan naskah soal matematika. Nah, ini saya copy terlebih dahulu. Selanjutnya, nah
apabila ada soal seperti ini, dia soalnya tidak terlalu panjang, tidak dalam bentuk paragraf yang panjang dan jawaban yang singkat, ini langsung kita copy paste saja. Misalkan di sini soalnya saya copy, saya pastekan ke file Excelnya. Untuk jenis ujian di sini sudah ada keterangannya. Jenis ujian mapel ini dikosongin tidak apa-apa, kita hapus saja dulu, nanti biar pembuat soal yang nanti biar yang bagian upload nanti yang akan mengisi. Untuk nomor soal ini silahkan diisi sesuai urutan nomor soalnya. Soal pertanyaan nanti akan masuknya ke sel yang ini, soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3 dan seterusnya. Gambar soal ini bila ada ya kosong, misalkan nanti akan Bapak Ibu siapkan gambar soalnya secara terpisah. Nanti yang petugas yang akan mengupload ke sistem nanti yang akan mengisikan gambar soal ini berdasarkan gambar soal yang sudah dibuat oleh pembuat soal. Sedangkan di sini opsi A, B, C dan A, B, C, D, E. Di sini nanti masuk di sini pilihan A, pilihan B dan seterusnya. Gambar opsi ini nanti masuknya apabila di pilihan opsinya nanti dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir adalah kunci jawaban. Dipastikan kunci jawaban dalam bentuk kapital seperti ini. Jadi saya ambil contoh soal ini, saya copy, saya paste di sini. Pastenya menggunakan paste valus. Kalau di sini tidak keluar paste valusnya, atau di sini match destination formatting atau paste spesial, di sini pilih text. Nah, seperti ini. Soalnya sudah masuk di sini. Opsi A, saya copy, masukkan di sini lagi. Opsi B, jangan di paste secara langsung ya Bapak Ibu, jadi di paste menggunakan paste format paste values atau match formatting. Nah, seperti ini. Biar ini tidak memungkinkan, ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Tinggal sekarang tinggal kuncinya apa? Misalkan di sini kuncinya C misalkan. Nah, karena ini soal tidak dalam bentuk gambar, berarti soalnya sudah selesai, cuma ini tok. Nah, misalkan ada soal dalam bentuk gambar, ada soal dalam bentuk simbol. Misalkan di sini matematika ada simbol seperti ini. Nah, ini kan tidak bisa kita copy paste langsung ke dalam bentuk sel di Excel. Nah, caranya gimana? Soal ini langsung kita crop, langsung kita buat dalam bentuk file gambar. Nah, cara cropnya itu bagaimana? Apabila Bapak Ibu menggunakan Windows 10, ini bisa langsung cari snipping tool, langsung kita crop langsung saja di new. Nomor soalnya jangan ikutan di crop seperti ini, pastikan soal terlihat jelas. Terus kita nanti akan seperti ini, terus kita save di folder dimana Bapak Ibu menyimpan soalnya, misalkan di sini naskah soal. Nah, sekarang nama filenya diperhatikan. Di sini tadi karena ini adalah soal nomor 2, jadi ini soal nomor 2 MTK, filenya tipenya JPG, save. Jadi nanti dia jadi satu di satu folder sini. Berarti ini soal 2 nomor 2 pelajaran matematika. Misalkan di sini nanti ada 2 paket soal, berarti ya dibuat foldernya masing-masing, nanti biar bisa dibedakan. Apabila jawabannya seperti ini, nah ini langsung
bisa kita copy, bisa langsung kita masukkan. Nah, karena soal tadi kita dalam bentuk gambar di sini, berarti tidak perlu kita kopikan, tapi di sini tulisannya tidak boleh kosong, jadi kita tulis saja gambar. Nah, biar menandakan kalau soal ini dalam bentuk gambar. Opsi A, sekarang opsi A langsung kita tulis saja opsi A. Opsi B 059 misalkan kunci jawabannya D, misalkan huruf kapital ya Bapak Ibu, D. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang apabila soalnya dalam bentuk soal maupun jawaban dalam bentuk seperti ini, nah ini kan juga tidak bisa kita copy paste ke Excel. Nah, sekarang kita masukkan dalam bentuk gambar. Nah, ini kita crop gambarnya, soalnya, saya save. Terus ini sih soal nomor 3 MTK, saya save. Nah, karena gambarnya di sini juga dalam bentuk seperti ini, maka ini saya crop juga per masing-masing gambarnya, per masing-masing pilihan gandanya. Yang ini A, saya save. Jadi ini soal nomor 3 pilihan A, MTK. Diulangi ke semua pilihan jawaban. 3B MTK. 3C MTK. 3D, mengcropnya hati-hati ya, jangan sampai dia sampai memotong soal. 3D MTK. 3E. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang untuk opsinya nanti bagaimana? Dituliskan saja seperti di atas. Karena soalnya dalam bentuk gambar, opsinya semua juga dalam bentuk gambar. Ini kita tuliskan gambar juga, gambar. Nah, seperti ini. Kuncinya jangan lupa misalkan E. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti soal-soal yang ada dalam bentuk diagram atau gambar ini juga nanti dibuat sama seperti tadi. Nah, yang harus diperhatikan yang lain adalah yang pertama tadi ya, soal apabila dalam bentuk paragraf, lebih dari satu paragraf atau paragraf yang panjang, percakapan atau dialog, maka jadikan JPG. Apabila soal dalam atau jawaban terdapat kata yang bergaris miring, italik, garis bawah, underline, atau cetak tebal atau bold, maka itu juga dijadikan JPG karena sistem nanti tidak bisa membaca secara otomatis soal yang mempunyai garis miring, garis bawah, ataupun cetak tebal. Untuk soal atau jawaban yang bergambar dibuat JPG. Untuk soal atau jawaban dengan karakter khusus seperti tulisan Arab atau tulisan aksara Jawa, jadi ini untuk yang mapel pendidikan agama Islam ataupun bahasa Jawa, apabila ada tulisan Arab ataupun aksara Jawa itu juga harus dijadikan JPG. Untuk penulisan nama file untuk gambar itu juga harus diperhatikan penamaan filenya, nomor soal atau jawaban, spasi, nama mapel. Contohnya seperti tadi yang sudah ada di video. Untuk gambarnya juga dibuat secara terpisah.
Khusus untuk matematika, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk aturan penulisan secara berlaku yang umum itu berlaku. Untuk matematik, untuk rumus-rumus seperti angka, pangkat, pecahan, larik, deret atau simbol-simbol yang lain, ini sudah disediakan di JPG. Untuk soal bahasa Inggris, sebagai contoh, naskah soal bahasa Inggris. Nah, misalkan di sini soal bahasa Inggris ada soal seperti ini. Nah, soal seperti ini berarti nanti ada paragraf bacaan dan di bawahnya ada soal-soalnya. Jadi paragraf ini digunakan untuk nomor, misalkan ini untuk nomor 16, 17, 18. Khusus untuk bahasa Inggris ini nanti setiap ada ataupun juga bisa untuk bahasa Indonesia juga, pelajaran bahasa Indonesia, apabila ada bacaan, ada soal berbentuk seperti ini, setiap soalnya ini ditambahkan bacaannya seperti ini. Contohnya ini saya crop, misalkan ini untuk soal nomor 16 bahasa Inggris, 16 bahasa Inggris. Ini saya buat oke. Misal ini soal nomor 16. Gambarnya disiapkan tadi sudah kita crop di sini. Ini saya simpan dalam bahasa Inggris 16. Nah, nanti setiap soalnya, soal nomor 16 ini langsung kita kopikan di sini. Dan opsi-opsi pilihan gandanya selanjutnya nanti seperti apa. Dan ini nanti juga di copy, karena di sini tadi sampai soal nomor 18, berarti ini di copy sampai soal nomor 17 bahasa Inggris, 18 bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Nah, apabila ada soal dalam bentuk seperti ini, nah ini lebih baik dibuat dalam bentuk gambar juga. Jadi ini di crop, di screenshot, di save. Ini soal nomor 20 bahasa Inggris. Jadi apabila ada soal yang dalam bentuk gambar, dalam bentuk underline, cetak bold, garis miring underline seperti ini lebih baik kita crop, kita screenshot. Nah, seperti ini juga. Saya harap untuk penjelasan saya ini sudah cukup jelas. Jadi nanti dalam satu buah folder, misalkan soal bahasa Inggris, nanti bentuk foldernya seperti ini. Ada file dokumennya, file gambar yang sudah di crop, dan di file penamaannya dibuat sesuai nomor soal dan sesuai jawaban, dan file Excelnya seperti ini Bapak Ibu.
Saya harap untuk penjelasan saya di sini jelas. Terima kasih.